Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 40. Silakan dibuka bukunya. Oke, berhenti dulu kegiatannya. Kita baca dulu al-asma'u al-mabniyatu. Lihat di situ. Isim-isim mabni. Kemarin mabni itu apa artinya? Apa itu isim mabni? Iya, isim yang baris akhirnya tidak berubah ya. Nah, isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah. Baca bukunya itu. Dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Nah, itu dia. Adapun yang termasuk isim mabni adalah, lihat situ, satu isim dhamir. Ya, isim dhamir adalah kata ganti, baik kata ganti orang ke satu, kedua atau ketiga. Seperti huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu. Nah, kata ganti orang pertama itu ana, nahnu, orang kedua anta, anti, antum, huwa, hiya, hum, ya. Adapun rincian isim dhamir adalah sebagai berikut. Lihat. Orang ketiga, lihat di situ huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, orang ketiga bahasa Arabnya namanya ghaib. Ya, orang ketiga ghaib. Maksud orang ketiga tuh ngerti nggak maksudnya? Maksud nggak? Paham nggak maksudnya orang ketiga? Apa? Iya, orang yang kita bicarakan, orang yang jadi pembicaraan antara orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama itu maksudnya orang yang berbicara. Orang kedua yang jadi kawan bicara. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan oleh orang pertama dan orang kedua. Paham? Nah, orang ketiga dalam bahasa Arab sebutannya adalah ghaib. Lihat domirnya apa-apa aja itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu domir untuk ghaib. Kemudian lihat orang kedua, mukhatab. Nah, orang kedua itu orang yang jadi lawan bicara. Ya. Nah, bahasa Arabnya orang kedua namanya mukhatab. Baris di bukunya, nanti nggak tahu barisnya. Yang pertama tadi ghaib namanya. Yang nomor satu itu orang ketiga itu namanya ghaib. Kemudian orang yang kedua, oke. Di orang ketiga itu tulis di bawahnya, buka kurung. Di bawah itu orang yang dibicarakan. Nah, itu dia. Orang yang dibicarakan itu orang ketiga. Jadi biar antum nanti nggak bingung-bingung, Ustaz apa maksud orang ketiga, orang kedua, orang ke satu. Jadi harus tahu. Orang ketiga maksudnya orang yang dibicarakan. Nah, namanya ghaib. Sekarang orang kedua, bikin di bawahnya, buka kurung, lawan bicara. Lawan bicara. Orang kedua, buka kurung, di bawahnya lawan bicara. Ya, bahasa Arabnya apa tadi? Mukhatab. Baris di bukunya. Mukhatab. Domirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke. Kemudian lihat orang ke satu. Ya, orang ke satu, buka kurung, pembicara. Tulis di bawahnya itu, pembicara. Nah, domirnya ada ana dan nahnu. Oke, coba antum hafalin itu dulu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba dihafalkan dulu.
Oke, dah. Yang penting antum udah ingat ada namanya ghaib, ada namanya mukhatab, dan ada namanya mutakallim. Paham ya? Nah, sekarang lihat yang judul di sampingnya, isim isyarah. Nah, berarti jenis kedua dari isim mabni adalah namanya isim isyarah. Lihat situ. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Coba antum bajunya dikancing dulu. Nah, lihat, isim isyarah adalah kata tunjuk. Seperti, lihat, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, sampai ulaika. Ya, antum coba perhatikan artinya di bawah itu. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Antum tengok di situ penjelasannya. Hadza, ini untuk laki-laki. Hadzani, ini berdua untuk laki-laki. Haulai, ini semua. Nah, sekarang kita baca keterangan di bawahnya. Lihat ya. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2. Tengok, isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2, yaitu tanika, dzanika, hatani, hadzani. Berarti kata tanika sampai hadzani ini nanti bisa berubah. Bisa berubah. Kan tadi pelajaran kita mabni itu artinya tidak bisa berubah kan? Nah, isim isyarah ini semuanya mabni. Artinya semuanya nggak bisa berubah kecuali kalau dia menunjukkan 2. Hadzani, dzanika, tanika, dan hatani, ini nanti bisa berubah. Nah, lihat, isim isyarah yang ini termasuk mu'rab. Apa kemarin arti mu'rab itu? Apa arti mu'rab kemarin? Apa? Berarti kata tanika, danika, hatani, dan hadani ini nanti baris akhirnya bisa berubah. Salam. Ya, bisa berubah. Lihat, karena dapat berubah sebagaimana musanna, yaitu perhatikan di situ, hadani bisa menjadi hadzaini. Paham ya? Baik. Sekarang masuk yang ketiga, isim mausul. Isim mausul. Lihat. Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Contoh, alladzi artinya yang, untuk laki-laki. Kemudian yang di bawahnya allati, yang untuk perempuan. Susunan isim mausul adalah sebagai berikut. Lihat, alladzi, tengok di situ, yang untuk laki-laki. Di situ laki-lakinya satu. Lihat di sampingnya, alladzani, yang untuk berdua. Tapi 2 di sini pun juga laki-laki. Alladzina, mereka untuk jamak laki-laki. Kemudian ada allati untuk perempuan 1, allatani perempuan 2 orang, allati atau allai untuk banyak perempuan. Ini semuanya artinya yang. Semuanya artinya yang. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2 atau musanna,
yaitu alladzani atau allatani, keduanya bisa berubah menjadi allataini atau alladzaini ya. Ini cukup dulu pelajaran kita sampai di sini ya. Sengaja Ustaz buat ini cuma 3 saja supaya antum bisa mudah menghafalnya. Apa tadi yang pertama? Isim mabni itu domir, kemudian isim isyarah, kemudian yang selanjutnya isim mausul. Sama kayak kemarin kita belajar tentang isim alladzi atau isim ghairu munsharif. Apa-apa aja kemarin? Yang pertama sighah muntahal jumu', alifut ta'nis al maksurah, alifut ta'nis al mamdudah, al wasfu ma'al adli, al wasfu ma'a waznil fi'li, al wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Kemudian apa kelompok yang ketiga semalam? Al alam, al alam ma'al adli, kemudian al alam ma'a waznil fi'li, al alamu ma'a ziyadatil alif wan nun, al alam ma'a ta'nis, kemudian apa lagi? Lihat bukunya semalam. Al alam ma'a al alam ma'al ujumah, satu lagi al alam ma'a tarkib masji. Ini Ustaz bilang sekali lagi, ini antum nggak perlu tahu apa maksud dari ini. Yang penting antum tahu isim ghair munsharif ada 12, namanya ini, contohnya ini. Paham ya? Nah, begitu juga dengan pelajaran kita ini sekarang, yang tadi itu isim mabni. Karena ini nanti akan dibahas rinci di kelas selanjutnya. Di kelas nanti mungkin di kelas 9 atau di semester 2 nanti. Nah, isim domir, lihat di situ tadi, yang pertama itu isim domir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul. Antum yang penting ingat contohnya aja ya. Nah, lihat tadi di situ isim mausul itu ya, dikatakan semua isim mausul itu mabni kecuali untuk 2, alladzani dengan allatani ya, dengan allatani. Sama dengan tadi pada isim isyarah yang juga semuanya mabni kecuali kalau dia menunjukkan 2 ya, hadzani, hatani, zanika dan tanika. Nah, ini nanti dia bisa berubah. Jadi pengecualiannya itu harus diingat ya, pengecualiannya harus diingat. Taib, saya rasa kita bisa akhiri pelajaran hari ini sampai di sini saja. Sengaja Ustaz ringkas pelajarannya agar antum bisa menghafalnya dengan mudah. Karena kalau Ustaz kasih nanti sekali semua ya, misalnya Ustaz ajarkan nanti sampai halaman 44, itu nanti antum akan kesulitan ya. Nah, kita cukupkan aja pertemuan hari ini sampai di nomor 3 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.